Di dalam kumpulan manusia itu, seorang pria muda berbaju biru, berumur sekitar 18 atau 19 tahun, baku hantam dengan keji melawan beberapa orang di sekitarnya, ketika matanya dipenuhi dengan amarah. Melihat doki yang mengalir di tubuh pria muda itu, kemungkinan ia berada di tingkat dosi. Namun, 4 orang yang mengelilingi dan menyerangnya tampak memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, pria muda itu berada di posisi yang tidak menguntungkan. Wajahnya sesekali terkena pukulan, sehingga darah mengalir dari ujung mulutnya. Sebuah rangkaian baku hantam terus berlanjut. Salah seseorang dari pemuda pengeroyok itu menendang perut si pemuda berbaju biru itu, dengan dingin dan ganas. Punggung si pemuda berbaju biru itu terpental seketika. Meskipun keempat pria muda itu mengetahui si pemuda berbaju biru itu tidak dapat memberikan perlawanan, mereka tidak memperlihatkan sedikit pun tanda untuk berhenti. 4 kaki digerakkan bersamaan. Dengan licik dan keji, mereka menendang keras tubuh pemuda berbaju biru itu. Kaki-kaki yang penuh dengan kekuatan yang kejam itu hampir mengenai tubuh pemuda berbaju biru, ketika sesosok bayangan seketika melintas. Setelah itu, bayangan tersebut menahan keempat kaki pemuda itu dengan kuat. Teriakan langsung muncul dari keempat pemuda itu. Keempatnya memegangi lutut mereka dan berguling kesakitan di tanah. Setelah bayangan hitam itu berhasil mendorong keempat pemuda pengeroyok itu, bayangan tersebut berubah menjadi sebuah garis hitam besar yang menusuk ke tanah. Pemuda berbaju biru tadi memegangi perutnya, lalu berdiri dengan kesusahan. Wajahnya sedikit pucat, ia hendak menjabat tangan pemuda berjubah hitam yang membelakanginya itu. "Tuan, terima kasih banyak. Xiao Ning, kau telah kehilangan banyak kekuatan dibandingkan 2 tahun lalu ketika aku terakhir melihatmu." Pemuda berjubah hitam itu perlahan membalikan badannya. Ia menatap pemuda berbaju biru yang wajahnya terpana, saat melihat pemuda yang sebelumnya berbicara dengan senyuman samar itu. Pemuda berbaju biru ini adalah Xiao Ning, yang dahulu memiliki dendam kepada Xiao Yan dan klannya. Kau adalah Xiao Yan?" Wajah Xiao Ning tampak begitu kaget, ia menatap wajah yang tidak ia temui selama 2 tahun itu. Ia sudah hampir sadar beberapa saat kemudian, namun tetap sulit untuk mempercayai apa yang baru saja terjadi. "Aku kira, kau tidak akan mengenaliku." Xiao Yan tertawa. Meskipun ia dahulu memiliki dendam dengan pemuda yang jarang ia tatap mukanya itu, dirinya yang sekarang bukanlah bocah nakal seperti dahulu. Hal tersebut menghilang dengan sendirinya beberapa waktu yang lalu. Ditambah lagi, apapun yang terjadi orang di depannya itu memiliki ikatan darah dengannya. "Bagaimana aku bisa lupa? Adik sepupu Xiao Yan." Xiao Ning tertawa kecut. Ia menatap Xiao Yan yang berada di depannya dengan perasaan campur aduk. Setelah berkelana di luar selama 2 tahun, Xiao Yan juga bukanlah anak kecil lagi. Hanya setelah berada di dunia luar yang penuh dengan segala macam oranglah, ia mengingat bahwa pengalaman di klan dahulu adalah kenangan yang berharga di dalam benaknya. Tak peduli bagaimana itu terjadi, ikatan keluarga mereka akhirnya mulai nampak. Kakak sepupu Xiao Ning. Melihat senyuman maaf yang diberikan Xiao Ning kepadanya, Xiao Yan juga tersenyum. Ia menepuk pundak Xiao Ning. "Jadi orang-orang ini?" Xiao Yan bertanya sambil mengalihkan tatapannya kepada 4 orang yang sedang bergulung-gulung. "Bukankah ini karena Sun Er? Orang-orang ini mengetahui tentang hubungan kita dan menggunakan segala cara untuk mendapatkan kabar tentang Sun Er dariku. Benarlah sangat mengganggu. Namun, mereka tak berani menyerangku di akademi. Hari ini, ketika aku keluar untuk membeli sesuatu, kebetulan orang-orang ini menemukan diriku." Xiao Ning sedikit tak berdaya. Dari kelihatannya, sepertinya kejadian ini bukanlah yang pertama terjadi. Xiao Yan hanya bisa tertawa kecut ketika mendengar hal itu. Memang benar, si wanita cantik itu adalah sumber dari beberapa masalah. Tampaknya gadis itu benar-benar kehilangan sifat tak berdosa yang ia miliki dahulu. Sun Er memang menjadi lebih menarik. Seorang wanita mengalami banyak perubahan ketika ia tumbuh. Bahkan ia sekarang menjadi semakin anggun. Banyak sekali orang yang jatuh cinta kepadanya selama 2 tahun ini. "Aku pikir kau juga akan terkejut ketika melihatnya kembali." Xiao Ning berkata dengan tawa. Seberapa banyak perubahan yang bisa dialami seorang anak kecil? Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil sedikit tertawa. Ketika ia mengucapkan kata-kata layaknya orang dewasa itu, ia lupa bahwa dirinya juga masih berumur 18 tahun. "Jika kau mengatakan hal tersebut di akademi, orang lain akan ramai-ramai menghajarmu." Xiao Ning memutar bola matanya.
Ekspresinya seketika berubah saat mengingat sesuatu. Ia kemudian menuntun Xiao Yan dan berlari ke arah gerbang akademi. Aku benar-benar telah melupakan sesuatu. Hari ini adalah hari dilaksanakannya kompetisi kualifikasi akademi bagian dalam. Instruktur Ruo Ling tak dapat menahan gangguan agresif dari Sun Er, dan mengambil resiko tinggi untuk dapat dipromosikan menjadi seorang instruktur tingkat Suan dengan memasukkan namamu di kompetisi ini. Jika kau tidak hadir seperti tahun lalu, instruktur Ruo Ling tidak akan bisa dipromosikan selama 3 tahun ke depan. Wanita itu tetap menuliskan namaku? Wajah Xiao Yan sangatlah takjub. Bagaimanapun juga, meski kau tiba di sana tepat waktu, aku pikir itu tak akan banyak membantu. Kompetisi kualifikasi akademi bagian dalam bukanlah kompetisi biasa. Para peserta yang memiliki kualifikasi untuk dapat bergabung adalah mereka para murid tingkat atas di akademi. Tanpa kekuatan sekurang-kurangnya setingkat dosi bintang 7, seseorang pasti akan tereliminasi ketika memasuki area pertarungan. Lari Xiao Ning yang sebelumnya tergesa-gesa kini tampak menjadi lebih pelan ketika ia menghela nafas. Xiao Yan tersentak. Ia membuka mulutnya, namun belum sempat ia berbicara, Xiao Ning melanjutkan perkataannya, lupakan saja. Lebih baik datang daripada tidak sama sekali. Bahkan, jika kau kalah instruktur Ruo Ling hanya kehilangan peluang promosinya. Masih ada kesempatan untuknya lain kali. Ketika ia sudah selesai dengan celotehannya, Xiao Ning menarik Xiao Yan dengan penuh tenaga, lalu segera lari ke arah akademi kuno itu. Sebagai sebuah acara besar Akademi Jianan, acara yang disebut kompetisi kualifikasi akademi bagian dalam memanglah sebuah perhelatan yang paling menarik banyak perhatian. Ditambah lagi, para orang terkenal di akademi akan menghadiri acara ini. Murid lelaki dan perempuan yang dipandang sebagai idola, beserta hal yang menjadi perhatian mereka, adalah sebuah hal yang luar biasa menarik. Oleh karena itu, stadion yang digunakan akademi akan dipenuhi oleh orang-orang dan menjadi sesak. Stadion itu adalah stadion terbesar yang sudah akademi persiapkan untuk kepentingan kompetisi. Banyak murid dari Akademi Jianan berdesakan dan berbenturan kepala ketika mereka menyerbu kursi di stadion. Jika dipandang sekilas, tempat itu terlihat seperti lautan rambut hitam pekat saat suara teriakan mereka mengudara. Lahan lapang terbuka itu berbentuk lingkaran. Area tersebut dikelilingi kursi batu yang bertumpuk-tumpuk ke atas. Bentuk itu mirip seperti sebuah arena. Lautan manusia yang duduk mengelilingi arena itu dapat melihat dengan jelas ke seluruh penjuru. Pada saat itu, ada 2 sosok manusia yang berdiri di atas lahan lapang tadi. 1 pria dan 1 wanita. Keduanya bergerak secepat kilat, lalu saling baku hantam. Suara mengerikan doki yang bertabrakan dan meledak, tepat dari mana pukulan mereka bertemu, membuat para penonton yang duduk di balkon seringkali berdecak kaget. Namun, tampak jelas bahwa pandangan dari setengah penonton di balkon terpaku kepada sosok anggun yang memakai sebuah gaun hijau pucat, saat gerakan indahnya terlihat berpindah-pindah secepat kilat. Kedua sosok tadi terlibat dalam sebuah pertarungan yang semakin berbahaya dibandingkan sebelumnya. Sosok berbaju hijau pucat itu tiba-tiba berhenti dan tangannya bersinar terang. Cahaya terpancar dari kedua tangannya saat ia menekan dada si lelaki muda. Sebuah kekuatan dahsyat mendorong si lelaki hingga keluar dari area pertandingan. "Kakak, terima kasih telah mempersilahkan aku untuk menang." Perempuan muda berbaju hijau itu tersenyum setelah mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Ia membungkukkan badannya kepada pria yang berparas lumayan tampan itu dengan sangat sopan, sampai tidak ada seorang pun yang dapat menemukan kecacatan dalam sikapnya.